Kita masih berada dalam pasal ketiga dari kitab ini, yaitu tentang sifat-sifat neraka. Disebutkan fi zulmatiha wa sawatiha wa syarriha, bagaimana gelapnya neraka, hitamnya api neraka, serta percikannya, panasnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, "Atarawna hamra kanaikum hadhihi?" Apakah kalian mengira api neraka merah seperti api kalian? Ini api yang ada di dunia. Lahya, sungguh api neraka itu asyaddu sawadan, jauh lebih hitam minal qad daripada asfal. Sesuatu yang sangat panas, saking panasnya bukan hanya merah warnanya, akan tapi hitam, bahkan lebih hitam dari asfal. Panas dan gelap. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya tentang bagaimana dalamnya neraka. Hadis yang sebelumnya, meskipun hadis yang dikatakan atau mauquf sampai Abu Hurairah, perkataan Abu Hurairah, akan tetapi dihukumi marfu'. Artinya tidak mungkin Abu Hurairah mengatakan hal tersebut dari ijtihad, dari pendapat, ra'yu atau akal, karena ini perkara baik. Meskipun Abu Hurairah tidak menyandarkan itu dari Rasulullah, akan tetapi Abu Hurairah tidaklah mungkin mengatakan dari dirinya. Tidak lain bahwa apa yang dikatakan Abu Hurairah berasal dari Rasulullah SAW. Sehingga para ulama menghukumi di sini mauquf lafaznya, tetapi marfu' hukumnya. Marfu' hukumnya dari Nabi SAW. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib At-Tarhib ketika menyebutkan hadis ini. Nah, tentang dalamnya neraka, menunjukkan bagaimana besarnya neraka. Sebagaimana sebelumnya diriwayatkan bahwa neraka jahanam ditarik oleh masing-masing 70.000 tali yang menarik neraka jahanam, dan masing-masing tali tersebut ditarik oleh 70.000 malaikat. Dan sudah disebutkan bagaimana malaikat kekuatannya, malaikat menjaga gunung yang dibawa serta oleh Jibril ketika Rasulullah pulang dari dakwah kepada Abu Thalib dan mereka menolaknya, maka Allah mengutus malaikat gunung untuk datang ke Rasulullah menawarkan bantuannya. Kalau Rasulullah menghendaki, malaikat itu akan menimpakan dua gunung yang ada di samping Taif dan Taif, akan ditimpakan kepada mereka. Dua gunung sekaligus satu malaikat. Kalau satu malaikat saja bisa membalikkan gunung, sebagaimana seseorang membalikkan telapak tangannya, maka demikian mudah bagi Allah SWT untuk mendatangkan neraka jahanam dengan 4,9 miliar malaikat dengan kekuatan
satu malaikat itu seperti bukan malaikat umum. Apa bisa jadi lebih tinggi? Karena malaikat Jibril disebutkan malaikat yang menjadi pemimpin dan malaikat terbaik yang dipercaya oleh Allah membawa wahyu. Memiliki 600 sayap. Masing-masing sayap menutup ufuk. Masing-masing sayap menutup ufuk. Menunjukkan besarnya malaikat Jibril. Bagaimana dengan pembawa neraka jahanam yang jumlahnya 4,9 miliar? Lalu bagaimana dalamnya neraka jahanam? Ini harus dibawa dan ditarik oleh sekian malaikat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Khalid bin Umair, qala ia berkata, khataba Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, salah seorang di antara sahabat Rasulullah SAW, berkhutbah suatu ketika. Dalam khutbah berkata, innahu qad dzukira lana, sesungguhnya telah disebutkan kepada kami, qad dzukira lana. Dan ini juga termasuk di antara yang dikatakan sebagai marfu hukumnya, karena pada zahirnya yang dimaksudkan disebutkan kepada kami, maksudnya dari Rasulullah SAW. Maka kata yang telah disebutkan kepada kami, annal hajara yuqam min syahri jahannam, bahwa ada batu yang dilemparkan dari bibir neraka jahanam, fayahwi fiha, lalu terjun ketika dilemparkan dari bibir neraka jahanam sampai masuk ke dalam neraka jahanam selama 70 aman, 70 tahun, la yudriku laha qaam, belum sampai ke dasarnya. Wallahi, demi Allah, la tumla'anna, neraka jahanam itu akan dipenuhi. Subhanallah. Yang dalamnya sejauh itu akan dipenuhi. Afa'ajibtum, apakah kalian heran bahwa neraka akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan kami berikan janji Allah berjanji dalam anna jahannam min al-jinnati wal nasi ajma'in, kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan manusia, jin dan manusia semuanya. Semua yang berhak untuk masuk dalam neraka. Dalam hadis yang lain dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ia berkata, qala Utbah bin Ghazwan berkata, ala minbarina, di atas mimbar kami hada, di atas mimbar kami ini, yakni mimbar Basrah, mimbar di Basrah, di Masjid Basrah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna sakhratal 'azimah, sesungguhnya batu yang besar, nanti akan disebutkan bagaimana besarnya, la tulqa min syafiri jahannam, sungguh dilemparkan dari bibir neraka jahanam, fatahmi, lalu jatuh. Ketika dijatuhkan dari pinggir neraka jahanam, dari mulut neraka jahanam, lalu terjatuh fiha 70 aman, selama 70 tahun. Wa ma tufdi ila qarariha, belum sampai ke dasarnya. Kalau kana Umar yaqul, Umar berkata, aksimu dzikra, perbanyaklah kalian mengingat neraka. Ingatlah dengan neraka, banyaklah mengingat neraka. Fa inna harraha syadid, karena sesungguhnya panasnya sedemikian keras, demikian sangat panasnya. Wa inna qa'raha ba'id, dan dalamnya sangat jauh. Dalamnya neraka yang sangat jauh. Wa inna maqami'a hadid, dan sesungguhnya cambuknya dari besi. Cambuknya
dari besi. Jika cambuknya dari besi bagaimana? Seandainya dicambuk seseorang dengannya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan hadis yang sahih. Dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh sami'a majbatan. Tiba-tiba Rasulullah mendengar sebuah benda yang jatuh. Wajibah. Sebuah dentuman dari benda yang jatuh. Benda besar. Maka Nabi SAW bersabda, "Tadruna ma hadha?" Tahukah kalian apakah itu? Suara apakah itu? Tadruna ma hadha? Ya kata. Hurairah mengatakan, kami mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah bersabda, "Hadza ini adalah hajarun." Sebuah batu. Suaranya sebuah batu. Rumiya bihi finnari, yang dilemparkan ke dalam neraka. Ke dalam neraka jahanam. Mundu sab'ina kharifan, sejak 70 musim gugur. Kharif. Maksudnya musim gugur terulang satu tahun sekali. Ya, artinya 70 tahun. Sab'ina kharifan. Fahuwa yahwi. Maka batu itu terus jatuh final ke dalam neraka. Al-ana, sekarang baru saja terdengar tadi suaranya, hatta intaha ila fa'riha, sampai ke dasarnya. Itu tadi baru sampai ke dasar 70 tahun. Subhanallah. Batu ketika dilemparkan semakin besar batu, maka kecepatannya turun jatuh ke bawah semakin cepat, semakin berat, dan berat jenisnya itu semakin berat dan juga semakin besar, maka kecepatannya semakin cepat. Lalu besarnya seberapa? Besarnya batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun baru sampai dasarnya. Kita lihat bagaimana besarnya dalam hadis yang juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat Al-Hakim dan yang lain, dan hadis ini sahih, disahihkan Syalbani di dalam silsilahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi nafsi biyadihi." Demi yang diriku ada di tangannya. Demi yang diriku ada di tangannya. Demi Allah. Wallahi nafsi Muhammadin biyadihi. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Inna qadra ma baina syafirina wa qariha. Sesungguhnya batas apakah ukuran antara bibir neraka, bibir pinggirnya neraka jahanam, wa qariha, dan dalamnya dasarnya neraka jahanam, lasakhratun, adalah sebuah batu, zinatuha, beratnya sab'u khalifah, 7 ekor unta yang sedang hamil. Unta yang sedang hamil, bisuhumihinna, dengan lemaknya, artinya menunjukkan sudah hamil jadi gemuk. Waluhumihinna, dan dagingnya yang banyak. Wa auladihinna, bukan hanya 7 unta saja,
tetapi ditambah dengan seluruh anak-anak masing-masing. Anak-anaknya unta tersebut. 7 kali dan unta yang demikian besar, tidak tahu berapa jumlahnya, sekian ton. Seandainya ditimbang dengan timbangan kita, beratnya sedemikian dijatuhkan. Tahwifi ma baina syafirina, terjatuh di antara syafirina, bibirnya neraka sampai waqaliha, sampai ke dasarnya, sebaiknya khalifah selama 70 tahun. Bagaimana kecepatannya jika beratnya sedemikian? 7 ekor unta hamil dengan beserta anak-anaknya. Kalau seandainya timbang, tidak tahu berapa berat kawannya. Ini gambaran tentang neraka jahanam. Karena itu, kalau dibawa oleh malaikat yang jumlahnya hampir 5 miliar, 4,9 miliar, dengan kali kembali yang sedemikian banyaknya, didatangkan pada hari kiamat nanti, maka seandainya seluruh manusia itu masuk ke dalamnya, akan cukup menampung. Seluruh manusia seandainya masuk dalam neraka akan bisa menampung, tertampung semuanya. Karena setiap manusia mempunyai jatah tempat di dalam neraka dan juga dalam surga. Karena setiap orang yang meninggal, orang yang mati, dia ditampakkan. Sebelum matinya ditampakkan tempat tinggalnya. Ketika sudah mati dalam keadaan di alam barzahnya, maka dia ditampakkan setiap harinya, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya di surga dan tempat tinggalnya di neraka. Setiap manusia punya tempat jatah di surga atau di neraka. Hanya saja menempati salah satu dari keduanya. Manusia yang menempati salah satu. Apabila neraka jahanam, maka dibesarkan manusia yang tinggal di dalamnya. Penghuni neraka jahanam oleh Allah menjadikan besar. Yang nanti akan disebutkan bagaimana penghuni neraka, besarnya penghuni neraka, hingga mereka dijadikan memenuhi neraka jahanam, sehingga dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sebanding dengan besarnya neraka. Ini sangat mengerikan. Dan semakin besar tubuh seseorang, semakin merasakan adab lebih pedih. Disebutkan bagaimana salah satu di antara kuman yang ditimpakan kepada penghuni neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Allah Taala menyebutkan dan disahkan oleh Syekh Al-Albani Taala di dalam kitab Silsilah Sahihah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu lailata usriya bi rijalan." Aku melihat pada malam aku diisrakan, ada beberapa orang, ada orang-orang yang tuqradu shifahuhum bi maqarina min nar, digunting bibir mereka dengan gunting dari neraka. Saya bertanya, man haula'i ya Jibril? Siapakah mereka wahai Jibril? Kita bakal Allah. Pada saat diserahkan, ditampakkan kepada Rasulullah SAW sebagai di antara penghuni neraka. Maka Jibril menjawab, al-khutaba'u min ummati. Mereka adalah para khatib. Para khatib di antara umatmu. Coba bayangkan di sini para khatib yang
yang mereka ini termasuk di antara umat kata Jibril. Ya'muruna an-nasa bil birri. Mereka memerintahkan orang-orang dengan kebaikan, berkhutbah, mengajak kepada kebaikan. Wa yansawna anfusahum, tetapi mereka melupakan diri mereka. Mereka melupakan diri mereka. Tidaklah yang mereka perintahkan sesuai dengan yang dia lakukan. Tidak sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Wa hum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca Al-Kitab. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak menggunakan akalnya? La haula wala quwwata illa billah. Ini di antara ancaman kepada para khutbah. Karena itu khutbah adalah merupakan tanggung jawab. Tidaklah seseorang berkhutbah hanya dengan kemampuan bekal berbicara, akan tapi tanggung jawab yang besar pada dirinya. Ketika dia bisa berbicara, tetapi dia tidak menerapkan kepada dirinya, dia melakukan amar ma'ruf ketika khutbah, tetapi dirinya sendiri dia tidak melaksanakannya. Memerintahkan orang untuk bertakwa, untuk beriman, akan tapi dirinya tidak melaksanakannya. Subhanallah. Inilah yang akan mendapatkan salah satu di antara siksaan. Digunting lisannya, digunting bibirnya, karena dia mengucapkan sesuatu yang tidak dilaksanakan. Karena itu Allah balasnya, hukumnya dengan istighfar dan perbuatannya. Walhamdulillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim secara mauquf dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu adalah dari manusia dan batu. Bahan bakarnya dari manusia dan batu. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan dia hijaratun min Jibril. Itu adalah batu yang berasal dari batu yang menyala, batu bara, Jibril, atau yang dijadikan bahan korek api. Dia hijaratun min Jibril. Khalaqahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan batu itu pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di sama dunia, di langit yang paling rendah, langit yang kita lihat. Ya'udduha lil kafirin, Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Subhanallah. Apabila bahan bakarnya berasal dari batu pijar, batu yang menyala, batu yang membakar, maka itulah bahan bakarnya adalah alhamdulillah. Jika bahan bakarnya adalah seperti itu dan bahan bakar yang paling panas ini adalah batu, alhamdulillah. Ini hadis yang menunjukkan bagaimana panasnya neraka. Kemudian disebutkan di antara siksaan yang ada di dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, Ibnu Hibban dan yang lain, dan disahihkan Syekh Al-Albani taala dalam silsilahnya dari Abdullah bin Harith bin Jaz'in Az-Zubaydi radhiyallahu anhu. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil nari hayyatun, sesungguhnya di dalam api neraka ada ular. Ular yang hidup di dalam api neraka. Allah jadikan ular itu hidup dan tahan dari panas neraka. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan makhluk ini. Allah Maha Kuasa. Allah menciptakan ular ka'amsali a'naqil bukhti, yang besarnya seperti lehernya unta. Ka'amsali a'naqil bukhti. Tarasa'u ihdahunna mas'ah,
salah satu di antara ular itu akan mengingat wajibu harraha, maka orang yang disengat penghuni neraka itu mendapati panasnya sab'ina kharifan selama 70 tahun. Panasnya sengatan itu akan dia rasakan. Ini sangat mengerikan. Panasnya seorang yang digigit oleh ular itu dia akan merasakan panasnya. Racunnya masuk ke dalam tubuhnya. Dan itu berlangsung selama 70 tahun. Wa inna fin nari aqarib, dan sesungguhnya di dalam neraka ada kalajengking. Ada kalajengking. Aqarib ka'amsalil bighal al-mukafa, yang besarnya seperti bighal. Seperti bighal yang artinya peranakan antara kuda dengan khimar, dengan keledai. Al-mukafah yang demikian besarnya, yang sangat besar, yang bisa ditunggangi. Bighal yang layak untuk kita jadikan tunggangan kendaraan untuk jarak jauh, perjalanan yang panjang, sebagaimana kendaraan. Salah satu di antara kalajengking itu menyengat wajibu muataha, dia mendapati penghuni neraka tadi bagaimana demamnya ketika disengat selama selama 40 tahun. Subhanallah. Jadi panasnya sengatan itu selama 40 tahun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya, dan hadis ini sahih ma'ruf, akan tapi hukum marfu, dari Yazid bin Sajarah yang berkata, inna li jahannam lajibahan, di dalam neraka jahannam ada lubang, banyak lubang. Di dasar neraka jahannam itu terdapat lubang-lubang. Fi kulli jubbin, di setiap lubang itu sahilan, di pinggirnya ada tepi lubang, kasahil bahri, seperti tepi lautan, seperti pantai, yang menunjukkan besarnya lubang ini. Lubang yang pinggirnya seperti pantai. Fihi hawa wa hayyat, di dalamnya terdapat hawa wa hayyat, serangga, ular. Kal bukhati, yang besarnya seperti unta bukhati. Bukhati unta korosan yang besar, unta yang besar sekali. Kal bukhati wa aqarib kal bitar, dan aqarib kal bitar, dan kalajengking yang besarnya seperti bibar ad-dunya hitam. Fa idza sa'ala ahlun nar takhfif, apabila penghuni neraka meminta keringanan, ila ukhruj ila sahil, silahkan kau keluar. Dia berada di dalam lubang itu dan disuruh untuk keluar ke sahil, ke tepi lubang saja, dan dia masih di dalam neraka jahannam. Di dalam neraka jahannam, dasar neraka jahannam itu juga ada lubangnya, dan itu pun tapi itu juga masih di dalam dasar neraka jahannam. Silahkan keluar ke pinggirnya lubang itu. Fatat fuduhum tilkal hawa, maka ketika sampai di pinggirnya dan itu masih di dalam dasar neraka jahannam, langsung diambil, ditangkap oleh serangga binatang-binatang berbisa yang ada di dalam neraka jahannam. Bisifahihim, dan dimakan dengan mulut mereka, wasudubihim, bisifahihim wasudubihim, dan dililit oleh tubuh serangga tersebut. Wa masyaallah min dzalika, dan apa yang Allah SWT kehendaki. Jadi mereka ini di
digigit bibirnya dan kemudian tubuhnya oleh serangga dan oleh ular yang ada di sana di dalamnya. Maka syukur, maka terkoyak-koyak tubuhnya. Digigit dan terkoyak-koyak tubuhnya. Fayarji'un. Akhirnya mereka kembali. Mereka kembali ke dalam perangkap, ke dalam lubang yang ada di dalamnya. Fayubadiluna ila mu'amin niran. Lalu dia kembali dilahap oleh api neraka yang besar. Api neraka yang besar. Wa yusallatu alaihim al-jar. Ditimpakan kepadanya penyakit atau kuman yang biasanya menyerang seseorang hingga merasakan gatalnya luar biasa. Kubis ataukah penyakit yang semacamnya. Hatta inna ahlahum, sampai sebagian di antara mereka menggaruk kulitnya hatta yang dual alam. Ketika gatalnya luar biasa, dia garuk sampai terlihat tulangnya. Digaruk dan terasa terus gatalnya ini sampai ke tulang. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, wahai fulan, hal yudhika hada, apakah membuatmu hal itu membuatmu sakit? Apakah menyakitkan? Fayuquluna, dia menjawab ya. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepadanya, dzalika bima kuntum tu'minun. Itu adalah akibat dari perbuatan menyakiti, mengganggu kaum mukminin. Dalam hadis termasuk pertemuan yang kita diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la al-Hakim rahimahullah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib Hadis. Ibnu Mas'ud menyebutkan tentang firman Allah SWT, "Zidnahum 'adzaban fawqa al-'adzab." Kami tambahkan azab mereka itu di atas azab yang sudah mereka rasakan. Azab neraka jahanam sudah dibakar di dalam api neraka, maka ditambahkan zidnahum 'adzaban fawqa al-'adzab. Azab ini ditambah. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan zidu aqarib. Mereka ditambah azabnya dengan kalajengking, andia buhayan tariknya kan nahdil tuwal, seperti panjangnya pohon kurma yang tinggi. Pohon kurma yang tinggi, seperti pohon kelapa kurma yang tinggi. Disebutkan tentang bagaimana minumannya penghuni neraka. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Tusqa min 'ainin aniyah." Mereka diberi minum dengan air dari mata air yang sangat panas, yang mencapai puncak panasnya. Disebutkan dalam surat ini, dalam surat Al-Ghasyiyah yang kelima, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 15, "Wasuqu ma'an hamima." Mereka diberi minum dengan air yang sangat panas. Faqatta'a am'a'ahum, hingga air itu memutuskan perut mereka. Air itu memutuskan perut mereka. Saking panasnya, maka memotong perut mereka. Mereka merasa kehausan, tapi ditambah dengan air yang demikian panas sehingga memotong perutnya, ususnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala di sahih yang lainnya, disahihkan oleh Syekh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda, "Innal hamima," sesungguhnya air panas, dan jangan bayangkan air panas seperti hari ini, tapi luar biasa. Kalau air yang ada di dunia ini mendidih pada derajat 100, tapi janganlah itu dipahami dengan air yang ada di dalam neraka. Yang mencapai puncak didihnya. Sungguhnya air yang demikian panas, la yusabbu 'ala ru'usihim, disiramkan ke atas kepala mereka, disiramkan di atas kepala. Fayanfudul hamimu, air itu yang panas masuk dalam kepalanya.
dalam kepalanya menembus hatta yafmusa ila jawfi, sampai ke perutnya, sampai ke rongga dalam perutnya, dalam tubuhnya. Dari atas kepala dan air itu langsung masuk karena saking panasnya dan membakar tubuhnya. Fayasqutu fi jawfi, lalu memotong-motong sampai habis apa yang ada dalam rongga perutnya, dalam tubuhnya. Bagaimana azab yang terjadi? Dalam riwayat disebutkan fayaflusa, air itu masuk ke dalam tubuhnya, fayaflul jam-jaman, masuk ke dalam otaknya, ke dalam sumsumnya, jam-jaman, hatta yaflusa ila tubuhi, hingga masuk ke dalam perutnya atau dalam tubuhnya dan membakar sampai habis, menghabiskan apa yang ada dalam tubuhnya. Air kemudian keluar dari kakinya. Disebutkan makanan yang akan diberikan kepada neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran yang biasa kita mendengarnya di dalam surat Al-Ghasyiyah. Allah berfirman, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmi'u wa la yughni min ju'. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali min dhari', kecuali dari dhari'. Adalah sebuah tanaman, sebuah pohon ataukah buah yang ada di pohon di padang pasir. Orang Arab menyebutnya dengan rabit di dalam musim semi dengan subur. Sebagaimana disebutkan oleh petanda, ini adalah subur di masa musim semi. Tapi pada saat musim kering, pada musim dingin, maka disebut dengan dhari'. Ikrimah mengatakan bahwa dhari' adalah sebuah pohon yang memiliki duri. Dia tumbuh di atas tanah biasanya, di atas tanah, dan tidak dimakan karena buahnya ini beracun. Buahnya ini tidak menyenangkan dan beracun. Seandainya dimakan maka akan namanya itu orang itu akan racun dan tubuhnya akan merasakan kesakitan, tidak menyenangkan. Disebutkan bahwasanya Imam Bukhari menukil dari Mujahid, dhari' adalah sebuah tumbuhan yang dinamakan dengan suku. Ahlul Hijaz menamakannya dengan dhari' kalau dia kering, sudah kering. Kalau basah subur, kalau kering dinamakan dengan dhari'. Dan itulah yang diberikan kepada pemilik. Kata-kata ada dhari' adalah makanan paling buruk, paling akhbas, paling busuk, paling buruk dan beracun. Ini yang saya memberikan, tidak memberikan kekenyangan, atau tidaklah bisa memberikan kekenyangan dari rasa lapar. Orang terus merasakan kelaparan dan kesakitan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, inna syajaratal zaqqum, sesungguhnya pohon zaqqum. Disebutkan oleh sebagian ulama, sebagaimana dinukil dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, bahwa zaqqum itu sama dengan dhari'. Dhari' adalah juga sama dengan zaqqum. Ta'amul asim, makanan orang-orang yang berdosa. Ta'amul asim, makanan orang-orang yang berdosa, orang kafir. Kal muhli, seperti muhli, seperti minyak yang dalam keadaan paling panas. Minyak yang paling panas. Kal muhli yang dihidul betul, yang mendidih di dalam perut. Wal hani seperti mendidihnya air dalam keadaan sedang didih. Ini adalah makanan orang yang ada di dalam neraka. Nah, disebutkan dalam hadis tentang bagaimana neraka. Neraka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, sebagaimana makhluk yang lain.
Neraka dijadikan oleh Allah bisa berbicara, sebagaimana surga juga bisa berbicara. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Yauma naqulu li jahannam." Pada hari di mana kami mengatakan kepada neraka jahanam, "Halim talaqi, apakah engkau sudah penuh?" Wa taqulu, neraka jahanam menjawab, "Hal min mazid, apakah masih ada tambahan?" Hal min mazid, neraka jahanam makhluk Allah yang bisa berbicara. Dalam Al-Quran jelas disebutkan tentang bagaimana dialog antara Allah dengan neraka jahanam. Pada saat Allah memasukkan ke dalam neraka jahanam penghuni neraka satu demi satu, neraka jahanam ini dimasuki oleh manusia dan jin yang akan menghuninya. Maka dimasukkan. Kata Allah bertanya kepada neraka jahanam, "Apakah kau sudah penuh?" Maka neraka jahanam menjawab, "Apakah masih ada tambahan?" Ini menunjukkan bagaimana Allah menciptakan neraka jahanam. Masih bisa menampung terus seberapapun banyaknya penghuni neraka. Neraka jahanam masih terus meminta kepada Allah tambahan. Apakah masih ada tambahan? Ketika dimasukkan, ditanya sudah penuh, masih ada tambahan, ini masih bisa menampung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, dan hadis ini hadis yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Semuanya mengeluarkan hadis ini dan menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang jelas disumberkan dari Rasulullah SAW, dipastikan dari Rasulullah SAW, pasti keberadaannya dan keotentikannya dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Yuqalu li jahannam," dikatakan kepada neraka jahanam, "Hal min talaqi, apakah kau sudah penuh?" Wa taqulu hal min mazid, maka neraka jahanam berkata, "Hal min mazid, apakah masih ada tambahan?" Fayadhu Rabbu tabaraka wa ta'ala qadamahu 'alaiha. Ketika neraka sudah semua penghuni neraka sudah penuh, sudah semua dimasukkan, Allah masih bertanya, "Apakah kau sudah penuh?" Neraka jahanam masih bertanya, "Apakah masih ada tambahan?" Subhanallah. Jadi sampai penghuni neraka terakhir yang tidak dimasukkan ditanya, dan neraka jahanam masih bertanya, "Apakah masih ada tambahan?" Masih ada. Daya tampungnya masih cukup. Maka Allah meletakkan fayadhu Rabbu tabaraka wa ta'ala qadamahu 'alaiha. Allah meletakkan telapak kakinya di atas neraka jahanam, menginjakkan kakinya di atas neraka jahanam, dan betapa besar kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala hingga memenuhi neraka jahanam. Maka ketika neraka jahanam diinjak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka neraka jahanam langsung berkata, "Faqulu haq, haq, cukup." Subhanallah. Kalau seandainya manusia saja yang dimasukkan dalam neraka jahanam, tidak akan penuh. Neraka jahanam sebanyak berapapun yang dimasukkan ke dalamnya tidak akan penuh. Maka Allah menginjakkan hingga neraka jahanam langsung berkata, "Cukup." Dan bisa menampung. Bagaimana perbandingan antara neraka yang demikian besarnya dengan Allah SWT. Allah hanya meletakkan saja, meletakkan saja. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, "Man sa'ala Allah al-jannata salasa marrat," barang siapa yang meminta kepada Allah surga 3 kali, qalatil jannah, surga akan berkata. Ini untuk menunjukkan bagaimana surga, Allah menjadikan surga berbicara, sebagaimana neraka juga berbicara. Surga berkata, ketika ada seorang yang berdoa kepada Allah, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon surga kepada Allah. Dan tidak perlu kita ini sungkan ataukah malu banyak berdoa kepada Allah untuk masuk dalam surga.
Dan bahkan apabila seseorang minta kepada Allah surga, hendaknya meminta yang paling tinggi. Tidak perlu seseorang kemudian sungkan berdoa kepada Allah surga Firdaus. Kata Rasulullah SAW, apabila faedah Allah jannah surga Firdaus. Apabila kau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus kepada Allah. Faedah karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah a'laha ramsatuha, yang paling tinggi dan paling tengah. Wa fawqahu 'arsyur rahman, di atas surga itu Firdaus adalah arsy-Nya Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala. Paling tinggi surga Firdaus. Dan janganlah kita kemudian mengatakan saya kayaknya tidak cocok dengan surga Firdaus. Saya surga yang pinggiran sini. Berdoa yang paling tinggi kepada Allah. Allah SWT Maha mengabulkan doa. Kita khusnudzon kepada Allah SWT. Khusnudzon dan banyak berdoa. Perbanyaklah kita berdoa. Kesempatan apapun yang kita bisa persilahkan doa kepada Allah, antara ada iqamah, ketika seorang bersujud kepada Allah, doa minta surga Firdaus. Subhanallah. Ini perintah dan anjuran Rasulullah SAW. Maka surga akan berkata, Allahumma akhirul jannah. Surga akan ikut berdoa, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau kita berdoa kepada Allah, surga 3 kali, surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa man istajara minan nari thalatha marrat, dan barang siapa yang minta perlindungan dari neraka 3 kali, qalatin nar, neraka akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah ajirhu minan nar. Lindungilah dia dari neraka. Neraka akan berdoa kepada Allah agar dilindungi manusia, dan berdoa mohon perlindungan dari neraka. Subhanallah. Jadi doanya surga neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ihtajjatin nar, neraka berdialog, beradu hujah dengan surga al-jannah, berbicara antara surga dengan neraka, terjadi dialog antara surga dan neraka. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan surga dan neraka sudah diciptakan. Tidak sebagaimana sebagian orang mengatakan dengan beraninya tanpa ilmu, mengatakan buat apa? Sia-sia kalau seandainya surga dan neraka sekarang diciptakan. Nganggur. Tidak masuk akal. Berani orang mengatakan demikian, padahal Rasulullah SAW dalam hadis yang pertama yang disebutkan, sejak 70 tahun yang lalu sebuah batu dijatuhkan dari pinggirnya neraka. Baru sekarang sampai ke dasarnya. Kira-kira seandainya neraka belum diciptakan, bagaimana? Jelas hadis Nabi menunjukkan neraka sudah ada. Dan tidaklah kita kemudian menemukan hadis yang seperti ini dengan akal kita. Ini adalah merupakan ilmu dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah yang paling tahu tentang Allah, tentang hal yang gaib daripada kita. Dan hadisnya sahih. Dan disebutkan di sini surga dan neraka saling berbincang. Faqalat hadhihi, neraka berkata, yudkhiluni al-jabbarun wa yudkhiluni, yadkhuluni, yang masuk ke dalam diriku adalah orang-orang jabbarun, orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur. Faqalat hadhihi, sementara neraka berkata, yudkhiluni itu apa? Yang masuk ke dalam diriku orang-orang yang lemah dan miskin, sakit. Maka Allah berfirman kepada neraka, anta adami, engkau adalah adabku. U'adzibu bihi man asya, aku mengadab dengan menembus siapapun yang berkehendaki. Artinya engkau adalah makhluk yang aku ciptakan dan memang aku khususkan untuk orang-orang yang siapapun aku kehendaki. Usibu bihi man asya, dan dengan yang disebutkan aku menimpakan kepada orang-orang yang kehendaki.
Jibril. Dan Allah berfirman kepada surga, "Anti rahmati, itu adalah rahmatku. Arhamu biki man asya." Aku merahmati siapapun yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkum mamiluha. Masing-masing dari kalian akan keluar. Dan perlu ribut untuk mencari siapa yang menghuni. Berebutlah untuk mencari siapa yang menghuni kalian. Allah SWT yang akan menghuninya. Subhanallah. Ini adalah hadis yang menunjukkan bagaimana neraka dan surga yang bisa berbicara. Jadi kalau Allah bicara, semoga kita bisa mengambil manfaat dari hadis ini dan semakin menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin banyak ilmu kepada Allah dari neraka jahanam dan siksaannya. Kita semakin banyak berdoa kepada Allah, mohon surganya, surga Firdaus yang Allah sediakan untuk orang-orang yang mukmin. Dan semoga kita termasuk di antara yang masuk ke dalam surga Firdaus. Subhanallah.